Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekali lagi selamat buat para pemenang turnamen online Battle Post Ronda seri ke-6 tadi malam. Luar biasa tadi malam kawan, ramai juga peserta yang hadir. Banyak peserta yang telat bergabung ya. Di awal turnamen kita mengawalinya dengan 80-an pemain, tapi ada beberapa ya, mungkin sekitar 20-an kawan yang menyusul. Ya mungkin melewatkan babak pertama, babak kedua, atau babak ketiga. Nggak ada masalah, yang penting kalian bisa ikut meramaikan Battle Post Ronda. Jadi sekali lagi ya, pemenang Battle Post Ronda seri ke-6 adalah Al-Miskawih. Anissa di posisi runner up dan Suling Bambu di posisi ketiga kawan. Rincian perolehan poinnya sebagai berikut. Al-Miskawih ini memetik 8 kali menang. Ya, di babak ke-8 dia sudah mengunci juara ini kawan. Jadi dia di babak 9 sepertinya mengalah pada Anissa. Kebetulan babak 9 dia berhadapan dengan Anissa. Dan kemenangan Anissa di babak 9 atas Al-Miskawih mengantarkan Anissa duduk di posisi kedua kawan. Posisi ketiga ada Suling Bambu dengan 7 poin. Ya, selisihnya setengah poin. Selamat sekali lagi ya buat para pemenang. Seperti biasa, berikan waktu 3 hari kawan bagi admin untuk mereview game-game kalian, ngecek game kalian apakah ada indikasi yang tidak wajar. Ya, nanti kita akan cek kembali. Al-Miskawih ini merupakan pemenang seri keempat 2 minggu yang lalu. Nah, seri ke-6 dia menang lagi kawan, luar biasa ya. Ya, elonya saat ini 1880, kemarin sudah menembus 1900. Kalau 1900 kawan artinya minggu depan dia nggak bisa main lagi. Tapi kalau dia punya trik ya mungkin dia turunkan lagi supaya bisa ikut turnamen. Siapa tahu juga kawan. Oke, itulah kawan para pemenang untuk seri ke-6. Dan tentu game dari Al-Miskawih ini yang akan kita ulas. Tadi saya menemukan game saat dia menghadapi di babak 7 kawan ya. Di babak ke-7 melawan Andaru kawan. Kita cek gamenya seperti apa. Dimana Al-Miskawih pada game ke-7 dia pegang putih menghadapi Andaru. Dia mengawali dengan pion D4, kuda F6, kuda F3, pion G6. Dan gajah F4 London System kawan. Dengan varian Fiacento dimainkan oleh Andaru. Walaupun sedikit beda ya susunan urutannya, biasanya dengan pion D5, gajah F4, baru pion G6, bisa seperti ini. Oke, dengan pion G6, gajah F4 dan pion D6. Umumnya kawan di posisi ini dengan varian Fiacento tentu mendahulukan gajah ini keluar untuk segera rokade, yang biasanya akan disusul dengan pion E3, rokade, gajah terang E2 siapan juga rokade kawan, baru pion D6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Kemudian putih dengan pion H3 untuk kontrol petak G4 ini yang akan dibahas dengan counter pion C5. Seperti biasa backup dengan pion C3, ada pion B6 berikan tempat buat gajah di diagonal terang panjang, putih kembangkan satu perwira minor terakhirnya, begitu juga dengan hitam. Settingan pada umumnya seperti ini dengan varian Fiacento kawan. Tapi kita lihat tadi ya, hitam atau Andaru memilih dengan pion D6 terlebih dahulu kawan. Al-Miskawih dengan pion E3 tentu saja, gajah G7, pion H3. Sekarang baru dimainkan kontrol petak G4 agar tidak ada gangguan dari gajah terang. Rokade Andaru, Al-Miskawih sekarang kuasai petak pusat dengan dorong pion pusat. Sepertinya nggak terlalu disukai oleh engine-nya. Mungkin dengan gajah terang seperti tadi ya, bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, dengan pion C4 untuk mendapatkan kontrol secepat mungkin di center. Ada kuda BD7 lanjut Andaru, kuda C3 dan pion A6. Kontrol petak B5 juga persiapan ekspansi. Ya untuk kesalahan-kesalahan minor tak perlu saya tunjukkan ya. Nanti saja kalau ada kesalahan fatal baru admin tunjukkan kawan. Sementara admin nggak pakai game review ya. Akun admin ini kan akun gratisan. Tidak seperti punya Andaru ya. Andaru ini akun diamond kawan. Ya nantilah admin coba akan berlangganan. Tapi kalau gratisan masih bisa main ya kita ambil gratisan aja. Bedanya yang berlangganan bisa review game ya, tak terbatas. Kalau kita ini terbatas, 1 kali review saja. Tapi nggak masalah, kita masih punya masih punya aplikasi-aplikasi yang lain seperti di Lichess. Kita bisa copy paste PGN ini kawan, kita pindah ke Lichess, bisa juga ataupun ke website-website yang lain.
Ya, nanti saja admin coba berlangganan. Tapi gajah E2 dilanjutkan oleh Al-Miskawi, kemudian pion B6. Ada rokada, di sini gajah B7, ada benteng C1 dan kuda E8. Buka diagonal gelap. Dan mungkin persiapan dengan F5, E5 kawan. Kuda D2. Langsung pion E5. Pion D pukul pion E5. Kuda ambil balik kawan, kemudian gajah tarik mundur terlebih dahulu, persiapan mungkin pion ini didorong. Nah, menteri E7 ada kuda D5, ganggu menteri dan sebaiknya tarik mundur saja untuk amankan pion, tapi memilih langsung caplok, gajah caplok kuda D5. Yang membuat masalah buat hitam adalah pion putih ini sangat kuat kawan, sangat kuat dan menciptakan pion lemah di peta C7. Lanjut dengan kuda mundur ke D7, ada menteri C2, menarget lajur C, blokade dengan kuda C5, tapi ada pion B4, kuda mundur kembali, pion A3, kuda ke pusat, kita E5, nah, kuda C4, ada opsi pion ini, ganggu kuda yang terkuat. Oke, dengan kuda C4 menantang pertukaran jual beli dan tetap menekan lajur C, membuat kuda ini sulit untuk keluar lagi kawan. Pion A5. Benteng C2 siap dobling, memberikan tekanan. Dia tahu betul peta lemah, lajur lemah adalah lajur C buat hitam. Dan langsung melakukan pertukaran pion A pukul pion B4 yang terkuat, tapi memilih dengan benteng C8. Dan pion pukul pion, ambil balik, pion lemah tercipta kawan. Ada menteri A4 menarget pion, benteng kembali geser, dan benteng FC1 menekan lajur C. Nah, gajah E5 menantang pertukaran. Gajah bergerak ke F4 saja, melakukan atau tantangan di sini merupakan langkah terkuatnya, memilih gajah B5 serang kuda. Jadi pertukaran gajah gelap pukul gajah A2 terlebih dahulu cek, raja ambil balik, menteri E5 cek, raja mundur, ya pion ini bisa jatuh kawan, tapi aktivitas perwira juga penting. Dikeluarkan dulu kuda F6 menarget pion ini, kontrol peta ini juga kawan. Dan benteng ambil pion C7. Kuda ke E4 blunder. Langkah terbaiknya ambil pion ini ya. Ambil saja. Toh gratis. Apa yang menjadi masalah? Cuma Al-Miskawi melewatkannya. Dia tarik mundur benteng. Bisa menjebak kuda dengan cara pion F4 untuk mengusir menteri agar tidak menjaga kudanya kawan. Kalau bergerak ke peta F5 ada gajah D7. Ya, kuda ini jatuh nanti bisa disikat oleh menteri. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi memilih tarik benteng mundur kembali ke C2. Nah, kuda C5. Ancam menteri kawan. Menteri geser menantang pertukaran. Sebaiknya diterima saja untuk juga merusak struktur bangunan putih ini ya. Tapi Andaru memilih tarik mundur. Dan dengan cerdas, dengan brilian, Al-Miskawi caplok kuda korban kualitas untuk mendapatkan satu tambahan pion. Dan dia meloloskan pion di lajur pusat ini kawan. Sementara unggul 2 pion, kalah kualitas bermain dengan benteng plus gajah terang. Dan ada tantangan benteng C8. Gajah C6. Pion ini bisa didorong, nanti benteng geser. Nah, untuk mendukung pion di lajur D ini. Oke, dengan gajah C6 bagus mengincar pion A5, menteri D6, benteng ambil pion A5, kemudian benteng B8, inilah rencananya skakmat kawan. Jadi pion G3 dimainkan, benteng B1 cek, raja G2, benteng ini bisa juga dikeluarkan untuk aktif. Tapi hitam atau Andaru cenderung bertahan, tarik mundur bentengnya ke B8, pion A4, benteng FD8. Pion E4, perkuat posisi pion, tapi blunder kawan. Kalian pasti bisa melihatnya ya. Menteri caplok gajah, pion ambil, benteng ambil menteri putih. Tapi memilih dengan benteng B4 serang menteri. Menteri C5, benteng bisa ambil pion yang di sini, tapi memilih menteri mundur ke B8. Dan ada benteng A8 yang bisa melakukan serangan di baris belakang, memilih dengan benteng B5. Terjadi jual beli, ambil balik menggunakan pion. Menteri E5 mengincar pion. Menteri E3 jaga pion. Dan benteng B8 di sini bisa juga menantang pertukaran kawan. Memilih dorong maju pion B6. Menteri D6 kawan.
Nah, pion B7, kemudian pion F6 untuk ya, atau tadi sebelum dorong pion ini juga salah satu opsi dorong pion untuk mempercepat akselerasi sebelum dia memainkan pion F6, pion B7, pion F6, ada pion F4. Jelas untuk dukungan pion-pionnya, raja G7, pion E5, pion pukul ambil balik dengan menteri, pertukaran menteri. Kita dapat endgame gajah terang versus benteng. Al-Miskawi unggul 3 pion kawan. Dalam posisi menang, tinggal 1 langkah lagi bisa promosi. Raja F7, Raja F3, pion H6, Raja F4, Raja E7, pion A4, benteng F8 cek, Raja geser, pion G5, pion pukul ambil balik. Pion cek, Raja naik. Ada cek dari gajah kawan tadi, ada opsi juga. Ini geser ke sini percuma juga lah. Saya tunjukkan langkah terbaiknya sudah dalam posisi yang kalah kawan. Jadi kita nikmati saja akhir permainan ini seperti apa. Dorong pion, raja maju. Di sini geser raja, raja maju dekati benteng dan akhirnya Andaru menyerah di langkah ke-60 kawan. Dan akurasi game mereka berdua tidak tinggi kawan, tidak tinggi. Tadi saya coba evaluasi dari Lichess. Akurasi permainan mereka berdua ini sebesar 80% untuk putih dan 79% untuk hitam kawan. Jadi kita lihat tadi banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi dari kedua pemain. Cukup manusiawi game mereka berdua melewatkan langkah-langkah kemenangan dari kedua belah pihak ya. Itulah pecatur pos ronda, pecatur pion kawan. Walaupun dengan elo 1800 saya tahu bahwa mereka ini juga sudah cukup pintar, sudah memahami teori permainan catur dan taktik atau positioningnya mereka juga sudah bisa. Oke, itulah salah satu permainan dari Al-Miskawi, pemenang seri ke-6. Sudah 2 seri dia memenangkan Battle Pos Ronda, luar biasa. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita akan bertemu di turnamen-turnamen berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.